Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu support channel ini, selalu hadir di sini, komen-komennya juga, dan juga yang mau booking personal reading masih ada. Masih bisa maksudnya gitu, cuma dengan jadwal tertentu. Dan jika kalian menanyakan WhatsApp, tidak akan saya jawab nomor WhatsApp-nya, karena WhatsApp itu dikhususkan untuk yang benar-benar memang serius untuk personal reading. Jadi memang sudah serius, kemudian baru saya kasih nomor WhatsApp-nya. Seperti itu ya. Oke, dan untuk kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan ini hari kedua ya. Gimana Idul Fitrinya kemarin? Kemarin sih saya sudah jalan-jalan ke teman-teman yang buka open house, yang bikin open house di rumahnya. Kalau di Timika begitu, dan kita makan biasanya bukan kayak opor ayam kayak gitu, enggak, tapi buras, bukan juga ketupat, tapi buras. Jadi sejenis lontong, dan itu dimakan dengan coto Makassar atau sop konro gitu, dan rasanya enak sekali. Oke, so untuk kalian semua yang berzodiak Capricorn, ini adalah bacaan untuk kalian, dan bacaannya ini adalah untuk mid Mei atau pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei. Thank you. Sorry. Kalau pagi-pagi sinus. Thank you. Ini bisa resonate, bisa tidak. Tentu saja karena banyak yang terbaca di sini energinya. Oke. Untuk kalian yang berzodiak Capricorn, apa yang menjadi message atau pesan untuk kalian? Baiklah, ada Five of Spring, dan ini adalah energi api. Biasanya tentang masalah emosional, tapi coba kita lihat dulu ya. Opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or other, overly ambitious people. Oke, untuk kalian yang Capricorn, ada sesuatu hal yang menjadi ambisi kalian di bulan Mei ini kelihatan agak meledak. Oke, meledak dalam tanda kutip. Jadi gini, ada hal yang ingin kalian capai, ada hal yang ingin kalian lakukan, tapi tertunda kemarin-marin ya karena satu dan lain hal, dan ini akhirnya blow up atau jadi memuncak atau meledak di pertengahan Mei sampai akhir Mei secara emosi. Jadi secara emosi kalian cukup emosional untuk menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini masalahnya. Oke, dan itu orang per orang tentu saja berbeda. Apa yang sudah kalian inginkan dan ingin kalian capai, sangat kepengen, saking kepengennya gitu, jadi kalian ngerasa ini kok nggak jadi-jadi gitu ya, atau ini kok nggak maju-maju, nah something like that, itu yang membuat kalian agak emosional ya saat-saat awal Mei sampai akhir Mei gitu Capricorn. Kemudian ada The Dreamer. The Dreamer kalau di kartu lain ini The Fool. Ini adalah satu hal yang harus kalian lakukan, balik lagi ke nol. Biasanya kayak gitu. Coba kita lihat ya pesannya. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Nah, oke. Capricorn, kalian harus memulai lagi dari mula atau sesuatu yang baru. Sepertinya yang kemarin tertunda dan tidak selesai-selesai itu, ya memang bukan buat kalian. Jadi harus ada sesuatu yang baru. Ganti aja gimana Capricorn? Ganti ide, ganti ganti goals mungkin. Aneh ya pesannya. Pasti ada yang ngomong di situ, Mbak Lucy, ini udah saya lakukan sekian lama, tinggal nunggu goalnya aja. Masa harus kembali lagi ke titik nol? Masa harus kembali lagi ke sesuatu yang baru? My dear Capricorn, kadang-kadang memang kehidupan terlihat tidak adil ya. Sepertinya kita sudah berusaha sekuat tenaga. Seperti itulah ya.
tapi tetap nggak bisa dilakukan. Sekarang malah harus sesuatu yang baru gitu. Tapi gimana ya Capricorn? Di pertengahan Mei sampai akhir Mei justru ada hal baru yang kalau saja kalian mau melihat itu lebih dekat, mau melihat itu lebih detail, itu justru akan mendatangkan kesuksesan di kemudian hari untuk kalian, dan nggak perlu lagi kayak kemarin terlalu kalau pagi kayak gini nggak perlu terlalu ngoyo gitu ya Capricorn. Aduh maaf. Oke, fine. Yang selanjutnya ada life experience, dan ini kalau di kartu lain, kalau di tarot deck yang lain, ini adalah the Tower. Dan kalian yang sudah sering melihat bacaan tarot pasti mengerti apa itu Tower moment. Tower moment biasanya sesuatu kejutan yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Sesuatu hal yang mengharuskan kalian lompat dari zona nyaman kalian. Sesuatu hal yang harus kalian tinggalkan yang kemarin dan ini memulai yang baru. Something like that ya. Kadang-kadang tidak sesuatu yang jelek juga, tergantung case-nya, tergantung kartu lainnya gitu. Oke, yang ini saya bacakan ya. Let go of belief system that no longer work for you. Let go of. Lupakan aja yang enggak serve kalian. Better. Ya. Lupain aja, tinggalin aja. Gitu. Itu di bulan Mei. Dan juga ada kejutan-kejutan yang akan datang untuk kalian. Capricorn, saya bilang kejutan berarti bukan cuma satu. Ada beberapa dan it will shock you, ya, akan membuat kalian terkejut. Wow, kok gini gitu. Dan kalau ada yang terjadi seperti itu, my dear Capricorn, ya sudah, adjustment aja ya. Mulai aja sesuatu yang baru. Oh my God, saya baru ingat. Saya juga punya Capricorn di ascendant saya, so mungkin pesannya juga untuk saya ya. Oke. An important life-changing event, a situation that lead to significant opportunities. Ada life-changing event, ada kejutan, ada perubahan. Dan yang perlu kalian lakukan hanya adjustment, penyesuaian. Nggak usah kekeh sama apa yang kalian pegang selama ini. Bagaimana kalau itu bukan buat kalian, my dear? Bukan buat kita. Ya udah, let go of aja, lupain aja. Lompat aja menuju sesuatu hal yang baru. Kadang-kadang memang nggak enak ya, jadi nggak nyaman, karena udah nyaman di tempat yang lama. Tapi kalau itu udah nggak serve kalian lagi, apa iya harus dipegang-pegang terus, Capricorn? Ya, a situation that leads to significant opportunities. Jadi ada opportunities lain, ada kesempatan lain. Oke? Jangan deg-degan ya Capricorn. Kadang-kadang kalau saya bilang ada kejutan, terus ada yang, aduh Mbak Lucy saya deg-degan kejutannya. Apa yang nggak usah ditunggu? Toh tidak untuk semua Capricorn juga sih. Mungkin ada yang kejutannya memang besar, tapi ada yang kejutannya kecil-kecilan aja. Ada yang udah malah. Mungkin ada yang bilang, udah kalau yang itu sih Mbak, ya sudah. Kan orang per orang beda siklusnya ya. Oke, lanjut dengan Ten of Autumn, dan ini adalah energi kalian Capricorn, energi tanah. Kita sama-sama ya, kita berada di energi tanah. Oke, dan biasanya orang yang punya elemen tanah di dalam dirinya itu lebih membumi, lebih kalem. Cuma memang dari 3 zodiak di elemen tanah, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, yang lebih kekeh sumekeh itu si Capricorn. Taurus lebih diem, lebih mager. Virgo di tengah-tengah, kadang keras kepala, kekeh, kadang bisa tenang karena dia di tengah-tengah gitu ya. Itu simplicity-nya kayak gitu ya, secara simple kayak gitu ya. Oke. Lanjut, Ten of Autumn, take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Oke. Kalau ini berhubungan dengan keuangan kalian,
ya jangan ambil resiko terlalu banyak. Oke, so di bulan Mei pertengahan sampai akhir Mei dilihat-lihat financial situationnya, situasi keuangannya, diperhatikan lebih dalam. Kemudian kalau memang yang kemarin nggak bisa dilakukan, nggak usah ya. Jadi ya udah kita lanjutin aja sesuatu yang baru, sesuatu yang udah memang buat kita gitu, buat kalian Capricorn. Oke, dan ini berhubungan dengan keluarga, dengan mungkin adik, kakak, mama, papa, pokoknya ini berhubungan dengan keluarga. Ada bilang ini children, jadi mungkin Capricorn yang udah punya anak atau berhubungan dengan anak, atau orang yang dealing dengan kalian itu punya anak, something like that. So making wise investment or planning or retirement, honoring family tradition ya. Jadi untuk yang mau berinvestasi dilihat lagi apakah itu wise, apakah itu cukup bijaksana untuk dilakukan, dan balik lagi ke tradisi keluarga. Jadi balik lagi ke keluarga. Oke, my dear. Ten of Winter, 10 lagi ya. 10, okay. This is good actually. Oke, winter itu energi udara. Kayaknya cukup komplit ya. Yang nggak ada water. Yang nggak ada summer ya. Ya, oke, nggak apa-apa. The resolution of difficulties. Kan ada resolusi dari kesulitan-kesulitan yang kalian udah hadapi kemarin. Ya kan? Yang sekarang kalian tunggu kan resolusinya. Ya kan? Yang kalian tunggu sekarang adalah gongnya, goalnya. Kok nggak kejadian, makanya bikin kalian lumayan stres, lumayan emosional gitu. Oke? A weight lifted off your shoulder. Jadi ada beban yang kalian tanggung akan terlepas gitu, akan diangkat. Oke? The end of an addiction or codependency. Oke, akan berakhir ya apa yang menjadi kekhawatiran kalian atau yang menjadi burden kalian atau hal-hal yang kalian pegang sampai kok nggak selesai-selesai gitu. Tapi ternyata pesannya adalah ya coba cari hal yang baru ya. Yang lama itu mungkin tidak serve kalian, jadi ya sudah ya. Gak usah terlalu dipikirin, my dear. Sih, ketawa lagi kan. Hai. Oke, saya pakai Wheel of the Tower di bawah the Tower. Strong message loh kalau kayak gini. Strong message. Jadi message yang memang harus disampaikan. Thank you, Mike. Yang memang harus disampaikan kepada kalian. Oke. Dan ya kalau kalian mau dengar. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak ini juga sayanya. Enggak memaksakan. Karena ini hidup kalian, my dear. So, biarin aja. Kalau memang tidak mau dengar. Saya tidak akan memaksakan. Cuma kalau kalian mau dengar ya. Mungkin ada yang bisa diambil yang bagus-bagus. Oke? I need some more, please. Yes. Thank you. Iya, for the second row, and this is for my friend Capricorn. Thank you. Oh, banyak ternyata. Ada apa lagi di pertengahan Mei sampai akhir Mei? Ada Four of Wands. Oke. Kalau kalian selama ini ada yang terjadi di antara kalian dan keluarga kalian, dan mungkin hal itu membuat keluarga kalian kurang nyaman dengan apa yang sudah kalian putuskan, ya udah balik lagi ke keluarga ya. Oke, balik lagi ke keluarga. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat kalian pulang ya. Pesannya itu di bulan pertengahan Mei sampai akhir Mei, balik lagi ke keluarga ya Capricorn. Dan ada the moon tapi terbalik. Oke, segala emosi itu akan berakhir kok. Enggak terus-terusan kayak gitu. So don't worry ya. Memang lagi emosional di pertengahan Mei sampai akhir Mei karena hal-hal yang kemarin itu belum selesai, goalnya nggak ada. Prosesnya ada, goalnya yang nggak ada. So itu yang kalian tunggu dan itu membuat emosi kalian
ya kok nggak selesai-selesai nih masalah ini, tantangan gitu ya. So, dan ada lagi the tower lagi ya keluar. The tower di bawah the tower. Oke. So, strong message untuk kalian. Keluarlah dari zona nyaman kalian. Yang kalian lakukan kemarin itu bukan sia-sia ya, itu proses. Ya, bukan sia-sia. Kalaupun itu nggak ada hasilnya, terlihat tidak ada hasilnya, itu proses. Sudahlah, kalian sudah melempar itu ke semesta. Kalau semesta itu nggak nyambut, kalau semesta itu tidak mengembalikan kepada kalian sama besarnya atau sama seperti yang kalian inginkan, ya sudahlah. Oke, my dear Capricorn, ya sudahlah. Lompat aja dari zona nyaman kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Oke? Lanjut dengan Princess of Swords. Ada kabar yang kalian tunggu dan kabarnya akan datang walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, but datang kabarnya. Orangnya datang nggak? Orangnya datang nggak? Coba saya lihat. Ada orang yang datang nggak? Nanti row berikutnya kayaknya. Justice. Jika kalian punya masalah dengan kayak legalitas atau apa, itu tenang aja. Kalau sekarang belum selesai, ya nggak sekarang. So, nggak Mei, tidak di bulan Mei, tapi akan selesai. Mulai berproses di bulan Mei, tapi nanti akan selesai setelah Mei. Sebagian dari kalian setelah Mei, Juni, Juli. Sebagian agak lebih lama dari itu tergantung kasusnya, oke? Tapi tenang aja, keadilan akan berpihak pada kalian. Oke, yang selanjutnya Queen of Swords and Kings of Pentacles. Oke, kalau ini berhubungan dengan hubungan kalian dengan seseorang, ada sedikit perbedaan di antara kalian. Untuk divine femininnya mengutamakan cinta, divine maskulinnya mengutamakan karir dan keuangan. Jadi kalau saya bilang divine feminin atau divine maskulin, itu yang perempuan atau yang lakinya terserah yang mana yang berzodiak Capricorn. Tapi intinya yang ceweknya benar mengutamakan cinta, sementara yang cowok mengutamakannya karirnya dulu gitu. Yang itu mungkin yang menyebabkan ada perbedaan di antara kalian, dan itu juga mungkin yang menambah beban kalian karena kalian sudah punya beban yang lain, terus ada beban tentang hubungan ini. Tapi sebenarnya menurut saya nggak perlu itu dijadikan masalah atau dijadikan beban, karena kan hubungan dua orang, dan hubungan itu bisa terjalin dengan harmonis kalau ada kesepakatan, ada kompromi, ada ikatan di antara kalian berdua. Apakah itu ada? Ya menurut kartunya sih ada. Ntar saya bukain. Tapi kalau itu jadi masalah, ya diomongin lah ya. Dibicarakan lagi gitu supaya tidak jadi masalah di kemudian hari gitu kan. Ada Ace of Chalice, oke. Untuk kalian yang masih meragukan apakah cinta kalian itu patut dipertahankan. Ini saya ngomongin cinta karena di ujung sini ini tentang cups ya, tentang cinta. Jadi mungkin memang ada di antara kalian yang berpikir tentang percintaan kalian yang nggak sebagaimana mestinya dan menambah beban pikiran kalian. Kalaupun yang pertama tadi bukan tentang beban hidup, bukan tentang beban percintaan, tapi beban hidup, ini juga menambah pikiran kalian gitu, Capricorn. Ya udah, kalau yang masih memikirkan ini beneran apa enggak, ini solid atau enggak, tidak apa-apa, dipikirin aja. Tapi bisa diusahakan kan, bisa dibicarakan gitu. Ada Three of Wands. Kalau dibilang bisa atau enggak bisa, cuma kalian kurang aja percaya dengan apa yang kalian punya pada saat ini. Kurang percaya diri. Apakah ini bisa diteruskan atau tidak dan lain sebagainya. Apapun itu masalahnya. Hanya diperlukan kepercayaan diri kalian aja sih. Kemudian ada Eight of Pentacles yang terbalik.
Juga ya karena mungkin kurang percaya diri jadinya kurang mengusahakan. So diusahakan lagi ya di pertengahan Mei sampai akhir Mei, apapun itu usahakan lagi. Ada Four of Wand-nya juga terbalik. Jadi banyak yang hilang juga dari apa yang sudah kalian usahakan. Oh, that's why. Oke, karena kalian banyak kehilangan ya kemarin, sudah memberi terlalu banyak, terus banyak kehilangan. Jadi itu yang bikin kalian stres. Di dalam hal apa aja ya, mau keuangan, karir, bisnis, investasi, apapun itu juga masalah hubungan. Jadi itu yang bikin kalian stres. Dan itu sebabnya ada The Tower 2 kali yang mengharuskan kalian keluar. Tapi kan kalian udah banyak memberi, gitu ya. Legowo aja gimana? Buka hati kalian kalaupun itu sudah hilang, tenang aja akan kembali. Kalau memang untuk kalian akan kembali kok. Jadi apa yang sudah kalian kasih ke semesta itu nggak sia-sia, gitu ya. Ada the lovers loh. Jadi kalau kalian yang punya pasangan Capricorn, makanya saya bilang tadi ini bisa diusahakan. Ada komitmen di antara kalian, ya. Ada komitmen yang terjalin di antara kalian. Ada the dead. Nah, ini dia. The dead. Yang lama harus selesai untuk memulai yang baru. The dead itu selalu bicara tentang sudah berakhir, memulai yang baru. Selalunya begitu. Dan dari pertama kartu kalian bilang kayak gitu. Ya udah, kalau memang ada masalah, udah selesai. Yang baru yang harus kalian pikirkan. Gitu. Ada Four of Sword, ya. Yang kalian cari sebenarnya memang tidak kalian lihat di depan mata dan itu tersembunyi. Hal-hal yang seperti itu yang membuat kalian stres. Makanya orang mau nonton tarot cuma pengen lihat nanti ke depannya bagaimana sih. Mungkin pembaca tarot yang lain sebagai fortune teller memberitahu nanti akan terjadi begini begitu gitu. Tapi kalau saya hanya membaca tentang bagaimana sih kalian akan menghadapi itu gitu kalaupun ada yang terjadi. Saya nggak mau dibilang fortune teller soalnya. Kalau fortune teller cuma ngasih tahu besok kejadian begini terus bagaimana menyingkapinya nanti nggak tahu juga ya. Dan kalau menurut saya sih saya nggak mau tahu masa depan kayak gimana. Yang penting kita jalanin prosesnya aja ya. Ya tapi terserah kalian sih. Saya nggak menyalahkan kalau kalian ingin tahu masa depan kayak gimana. Oke, my dear Capricorn, yang selanjutnya saya buka pesannya dari Good Tarot. Setelah itu saya akan buka Witches Tarot dan ini tentang pertanyaan yang dijawab apakah iya atau tidak. Nanti kalian, nanti kalian tanyakan aja jawabannya iya atau tidak. Nanti saya jawab dengan kartu yang satu. Kalau yang ini masih pesan aja ya, masih pesan tarot untuk kalian. Oke, thank you. This is too many. No. Alright. Ada Two of Water sama aja dengan Two of Cups. Komitmen. Oke. Akan ada komitmen untuk kalian berdua. Jadi kalian bisa menyelesaikan ini apapun itu. Kalian berdua atau komitmen dengan pekerjaan kalian apapun itu ya. Jadi ini nggak cuma tentang cinta soalnya. So bisa dihubungkan dengan apa aja. Tapi ada komitmen. Kemudian ada Nine of Fire, hal-hal yang membuat kalian ngerasa stres dan lain sebagainya, ya masih ada. Tapi kalian harus bisa meredam itu semua sehingga nggak bikin stres ya. Ada King of Air sih. Ya udah sih kalau memang ada emosi yang masih ada di sini di bulan Mei ini, seperti yang saya bilang nikmati aja prosesnya. Ada Messenger of Water, tadi yang saya tanya ada yang menunggu sesuatu, ia akan datang. Oke, sebagian dari kalian benar-benar datang secara harafiah, sebagian lagi hanya kabar burung, hanya kabar lewat sosial media, something like that, apapun itu. Ada Ace of Air, hal-hal yang menurut kalian enggak impossible gitu, nggak mungkin terjadi, mungkin. Cuma memang harus ada Queen of Air. Ini airnya banyak banget, 1, 2. Ada Queen of Air.
hanya dibutuhkan kebijaksanaan kalian aja, ya. Ada King of Air, ada Queen of Air, so definitely kalian yang divine maskulin dan feminin ini punya hal-hal yang berbeda yang harus kalian satukan supaya jadi komitmen, ya. Kalau itu berbicara tentang hubungan percintaan. Kalau hubungan pekerjaan ya tetap aja harus ada komitmen di dalam kalian melakukan apapun, gitu. Dan sekarang ini pertanyaannya silahkan ditanyakan apapun yang ada di benak kalian. Ini saya kasih jawabannya iya atau tidak. Oke, thank you. This is for my friend. Sorry. This is for my friend. My dear friend Capricorn, apa jawabannya? Satu lagi kali. Oh, banyak kan. Oke, thank you. Wow, ini bergerak-gerak. Oke, iya atau tidak? Iya, bisa dilakukan. Jawabannya adalah iya. Oke, cuma memang prosesnya aja yang harus kalian lakukan dan prosesnya bikin kalian agak sedikit emosional ya. Ada The Hermit. Mungkin perlu direnungkan dulu bagaimana cara mewujudkannya. Ada King of Wands. Ini nih yang bikin stres karena prosesnya itu. Ada Five of Cups. Takut kehilangan, takut meninggalkan dan ditinggalkan. Ace of Cups, tenang aja, semuanya baik-baik saja. Kalau tentang percintaan juga baik-baik aja sih sebenarnya, cuma perlu komitmen dari kalian berdua aja. Bisa dilakukan apapun itu ya. King of Wands ya sih harus diusahakan, dan Seven of Pentacles. Oke. Segala sesuatunya harus diusahakan. Oke, lanjut dengan beberapa oracle card yang akan saya buka. So my dear Capricorn. Oh, ini kayak The Tower lagi datang. The Tower melulu. Oke. Desiree. Thank you. Ada prioritize dari Archangel Message, dan Archangel Metatron bilang fokus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. Oke, jadi prioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan ya. Hal-hal yang terpenting baru itu yang harus diprioritaskan. My dear Capricorn, ada fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It says that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. See, ada hal-hal tersembunyi. Tadi saya bilang di mana? Di sini ya. Hal-hal tersembunyi yang tidak kalian lihat, dan itu yang bikin kalian cemas. Yang ini aja nggak berhasil, gimana harus memulai yang baru, gitu ya, Capricorn. Ada career change. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Sih, harus ada perubahan. Nih, gambarnya aja The Tower juga. Coba bisa dilihat nggak? Bisa di zoom ya. Ada Desiree. No condition aren't favorable right now. Jadi kondisinya memang bikin stres ya. Nggak seperti yang diinginkan ya. Wait, tunggu, or look into other option. Selalunya kartu saya dari depan sampai belakang itu nyambung ya. Ya kan? Itu kan kartunya di shuffle. Jadi saya nggak mungkin memilih toh. Dari sekian banyak masa saya harus memilih. Ya milih sih maksudnya, tapi kan saya nggak lihat satu persatu. Tapi ini bicara tentang lihat opsi lainnya. Kalau yang itu nggak berhasil, lihat yang opsi yang lainnya. Kan dari depan sudah dibilang. New adventure, new challenge.
new opportunity. Okay. Wait or look into other option and ask the angel to help guide and comfort you. Oke, yang percaya punya guardian angel, karena saya percaya. Kalau saya percaya saya punya guardian angel yang nolongin, yang kadang saya ajak ngomong karena saya sendiri. Di Timika saya nggak punya saudara, temen sih ya temen di sini kan, maksudnya saya datang ke sini and then making friend di sini, bikin teman-teman di sini, tapi saya tidak bawa dari kehidupan saya gitu. Jadi memang benar-benar sendiri. Jadi yang saya ajak ngomong my guardian angel gitu, malaikat pelindung saya gitu. So untuk kalian yang percaya, lihat di opsi lain, atau juga didoakan dan minta Tuhan supaya guardian angel kalian membantu kalian dalam segala hal yang membuat kalian stres pada saat ini. Oke? Yang perlu di-healing dari kalian, ini ada tulisannya beauty. Tapi saya mau bilang ini inner beauty ya. Inner beauty, cara kalian memandang hidup, cara kalian menyingkapi hidup, kepositifan kalian itu yang perlu di-healing, karena saya mengerti kalau saat ini kalian lagi stres, kadang-kadang udah nggak mikir yang positif, jadi mikirnya yang jelek-jelek. So itu yang perlu di-healing ya. Beauty inside you, so it's inner beauty. Ada yang terakhir, prosperity lies ahead. Sih, di depan sana ada kemakmuran, ada kesuksesan yang menanti kalian. Ya, ini prosesnya aja ya. Kalau kelihatan gagal, hanya prosesnya aja ya, my dear ya. So jalanin aja. Oke, sekian aja ini bacaannya untuk kalian yang Capricorn. Tetaplah berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.